Pagi, Bang. Pagi Lewi, saat hari Minggu. Tadi bantu ini ya, set dulu latar belakang sama adiknya. Mantap. Wah, Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah cakep dan ganteng-ganteng, cantik-cantik nih pagi hari ini. Iya, udah pada semangat banget buat sekolah minggu ya, Kak? Betul dong, Kakak. Nah, adik-adik udah siap belum? Udah pada makan belum nih? Wah, udah mandi belum, Kak? Iya, biar kalau udah makan jadi semangat lagi. Ada tenaganya buat sekolah minggu. Benar adik-adik. Nah, hari ini kan kita ibadah nih, Kak. Persiapan kita udah pada siap belum nih adik-adik nih? Coba Kak tanyain dulu Kak persiapannya. Nah, apa sih emang yang harus disiapin, Kak? Hati dan pikiran. Satu lagi Alkitabnya, Kak. Mana Kayak kita nih ya, Kak. Nih Adik-adik. kita satu-satu pegangnya. Nih Alkitab aku lucu, Kak. Udah siap semua ya? Sudah siap? Kakak Rita percaya nih sama Kak Yolanda, kalian pasti sudah nyiapin Alkitabnya. Yuk. Nah, setelah udah nyiapin Alkitab, kakak di sini mau lihat format nama yang benar ya adik-adik. Bener. Wah, formatnya udah bener belum nih? Emang format nama yang benar kayak gimana nih Kak Rita? Kelas underscore nama pakai marganya atau borunya. Nah, contohnya kayak misalnya kelas 2 SD underscore Dwi Borusi Laban atau kelas C underscore Simon Siboro untuk laki-laki Kakak. Nah, tapi adik-adik, bagi adik-adik yang punya adik di rumah yang masih balita batita kelas A, kelas B, kelas C atau kelas 1 dan kelas 2 SD, adik-adik boleh ikut ibadah lagi di ibadah YouTube jam berapa Kak Rita? Jam 10 pagi. Iya, jadi jangan lupa ikut ibadahnya di YouTube ya adik-adik. Iya nih Kak, soalnya kan kita nanti ada ibadah lagi di jam 10 itu karena apa? Ceritanya seru-seru Kakak. Betul, biar adik-adik lebih memahami cerita yang hari ini. Iya, betul banget. Nah, adik-adik gak lupa juga nih, kita mau kenalin diri kita ya Kak ya? Bener Kakak. Nah, untuk mengenalkan diri, nggak lupa dong sama kakak yang cantik ini. Ayo, kakak siapa? Kakak Rita Boru Sagala. Dan ada kakak yang cantik juga nih, yang temenin kakak Rita untuk pelayan hari ini. Namanya kakak Yolanda Baru Pakpahan. Di belakang kita Kak juga ada Kak yang ngiringin musik kita, yaitu kakak Jennifer Boru Sialoho. Say hi dong Kak. Nah, adik-adik, hari ini tahu nggak yang khotbah siapa? Adik-adik penasaran nggak? Penasaran kan? Pasti kenal dong sama pendeta ini yang biasa kita panggil Opung. Opung siapa? Opung Panuturi Sitompul. Nah, ada lagi nih Kak. Kita sekarang tuh lagi di masa pandemi. Benar Kakak. Nah, kalau untuk kita, biasanya kita harus siapkan diri kita dengan apa nih Kakak? 5M Kak. 5M? Apa aja tuh Kak? M yang pertama yaitu menggunakan masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air. M yang ketiga itu menjaga jarak. Jadi adik-adik kalau lagi keluar rumah harus tetap jaga jarak ya, nggak boleh dekat-dekatan. Iya benar, dan juga jaga jarak dengan benda-benda, takutnya habis dipegang orang. Betul. M yang keempat adalah mengurangi dan menghindari kerumunan. Nggak boleh yang berdekat-dekatan kayak kita nih. Sebenarnya kita beramai-ramai, tapi kita menghindari. Iya, kita nggak berkerumun ya adik-adik. Benar. Dan 5M yang terakhir itu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu kita tidak keluar rumah yang iya, sering Kakak. Betul. Main-main di luar bersama teman-teman. Kan jadinya kerumunan seperti Kakak. Tapi Kak ada 1 M lagi nih yang penting. Ada serta M-nya yaitu
M bonus ini ceritanya Kak. bonus plus bonusnya. M bonusnya ini tuh mendoakan sesama. Kita harus mendoakan sesama dan mendoakan negara ini biar jauh dari COVID atau virus corona. Nah, adik-adik, adik-adik, untuk ini kita persiapkan hati kita dulu supaya ibadah kita lancar. Saat teduh dulu adik-adik. Yuk kita saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik udah pada semangat belum nih? Kalau semangat kita harus bangkit berdiri ya Kak. Iya adik-adik, tunjukin semangatnya dengan bangkit berdiri. Tapi Kak, aku mau nanya nih, apa yang Kakak syukuri untuk hari ini? Wah, pagi hari ini kita bisa melihat matahari Kakak. Betul banget, kita masih bisa ngerasain angin yang sejuk-sejuk ini ya Kak. Dan kita masih bisa dikasih nafas sama Tuhan Yesus. Kalau liburan bisa lihat gunung. Benar. Itu ada danau, lautan. Wow, betapa kita nggak bersyukurnya Kakak punya Tuhan yang maha kuasa. Berarti baiknya. sama kayak lagu yang bakal kita nyanyiin ya Kak? Benar Kakak. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik boleh sambil berdiri. Semangat adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sepertinya semangatnya masih kurang. Iya, masih ada yang duduk nih Kak. Benar, masih ada yang duduk. Kita harus bangkit berdiri adik-adik. Karena kita mau joget-joget ya Kak ya. Iya, pokoknya harus gerak semua ya. Semua Kita di sini tubuhnya harus kelihatan loh bergerak. adik-adik yang belum berdiri loh. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita menyanyikan Aku Disayang Tuhan. Kita saling mengasihi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita ulangi dari awal. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan mulai ibadah ini. Kita doa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan ada yang di gereja. Kiranya Tuhan ibadah ini kami mulai. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat kami, agar kami dapat berkat dari Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Ayo adik-adik. Nah, habis ini kita mau dengar hukum Tuhan nih Kak. Tapi Benar. sebelumnya kita mau Nyanyi nyanyi dulu dulu. nih. Benar, Lagunya Kakak. itu Yesus Pokok. Kayak gimana sih Kak kata-katanya tuh? Wah, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Wah, Berarti ada pasti joget-jogetnya lagi ada dong. joget-jogetnya dong, ada gerakannya. Nah, biar kita semangat, adik-adik boleh sambil duduk, tapi nyanyinya penuh semangat Pernah sambil semangat dan joget-joget ya ikutin Kak. kita ya. Betul. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dik, tahu nggak minggu lalu yang ibadah kemarin? Minggu lalu kita hukum Taurat keberapa ya? Coba angkat tangannya, kasih tunjuk berapa tuh? Angka berapa? 8? 8. 8 Kak katanya, emang benar? Ah, enggak salah. Nggak Berarti sekolah nggak sekolah minggu. minggu. Ayo yang keberapa ingat-ingat lagi? Yang, ada yang bilang ke-9 Kak. Ke-9, Iya. itu baru benar. Minggu lalu kita hukum Taurat yang ke-9, berarti minggu ini kita masuk ke hukum Taurat ke-10. Seperti apa ya Kak Yolanda? Bunyinya, hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bataknya apa Karita? Rasa bataknya patik pasapuluhon.
Dan jadi haliangani roham bagas nidonganmu, dan jadi haliangani roham dengan penidonganmu, manang naposona, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang di diape ugasan nidonganmu. Artinya atau maksudnya itu Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan ibu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Nah, adik-adik, yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa sama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, masih pada semangat nggak nih adik-adik yang di rumah? Pasti masih semangat, Kak. Nih, di minggu ini pasti ada yang melakukan kesalahan gak nih, Kak? Iya, sebenarnya tuh kalau kesalahan harusnya dikurangi ya, Kak. Iya, kesalahan tuh dikurangin dan kita harus banyak bilang minta maaf kalau salah dan bilang terima kasih bila dimaafkan. Betul banget, karena minta maaf itu penting ya, Kak. Benar. Nah, untuk sebelum kita mengaku dosa kita, mengaku setiap kesalahan kita selama seminggu ini, bahkan hari ini, kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku, sambil bangkit berdiri. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampuni. Kita pakai bahasa Batak adik-adik. Tuhan jojodo masak donganki ala nasala pambahenaki hataku akan paru laki jorama kita dalam doa, ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Wah adik-adik, kita akan mulai lagi nih ibadahnya kita. Dan jangan lupa kita nih, bulan kita biasa kita rutin dengan ada satu ayat nih kakak. Tapi adik-adik boleh duduk dulu dong kak. Silakan duduk adik-adik. Nah, kita punya ayat bulanan di setiap minggunya ya kak. Benar kakak. Adik-adik udah ada yang hafal belum nih? Karena ini udah minggu keberapa nih kak? Minggu kedua ya kak? Berarti 2. Minggu ini sudah mulai hafal adik-adik. Nah, kita biar adik-adik yang hafal semakin hafal dan adik-adik yang belum hafal jadi hafal. Kita mau bacain bersama-sama ya adik-adik. Ayo Karita. Ayat bulan ini adalah di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wah, sekali lagi ya kak. Padahal udah gampang kalian sedikit tuh. Sekali lagi tapi pelan-pelan biar hafal. Coba Kak Yolanda dengan pelan-pelannya seperti apa kak? Adik-adik boleh sambil tutup mata biar melatih hafal atau enggak ya kak? Nah, Roma 3 ayat
24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow, keren sekali adik-adik udah hafal nih. Kita percaya kayak adik-adik. Iya, bisa adik-adik yang udah hafalin. hafal boleh sambil latihan ditulis di buku lagi. tanpa lihat ayatnya ya Kak. Karena itu bisa jadi pedoman kita dalam hidup kita. Iya, betul banget Kak. Adik-adik, Sebelum kita mengaku iman rasuli benar. kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Senyuman yang manis dan indah. Senyum manisnya gimana? Si Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Yuk adik-adik kita boleh ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saatnya kita apa? Pengumuman. Wah, pasti penasaran dong pengumuman minggu ini. Pengumuman minggu ini apa aja nih Kak? Pengumuman minggu ini Kak Yolanda. Pengumuman minggu ini, ibadah minggu depan masih lewat Zoom ya adik-adik. Untuk yang Horong 2 dan Horong 3. Horong 2 dan Horong 3 itu kelas berapa aja? 3, 4, 5, dan 6 SD. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, kelas 1, kelas 2, itu ibadahnya di mana? Di YouTube. Sama kayak yang tadi Kak Yolanda dan Karita sudah ingatin di awal. Jam 10, dengerin cerita Kota Rini. Iya, betul. Habis itu, pengumuman yang selanjutnya, persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja, yaitu melalui Bank Mandiri, maupun bisa dengan memberikan persembahannya kepada Mang Sintua di sekitar lingkungan adik-adik dan Amang Inang semuanya. Nah, untuk adik-adik, hari ini atau kemarin, selama seminggu ini, siapa yang ulang tahun? Wah, Nah, siapa ya yang ulang tahun? Nah, buat adik-adik yang ulang tahun, kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang sehat selalu, panjang umur, tambah pinter di sekolahan Kak. Jadi anak yang baik, nurut sama mama, papa, opung. Betul, nambur semuanya. Taat kepada Tuhan Yesus dengan berdoa dan ibadah sekolah minggu sambil membaca Alkitab. Nah, adik-adik juga yang sedang kurang enak badan, lagi sakit, atau
mama papanya lagi sakit, letih lesu, iya. sehingga kita tidak bersemangat. Kita Nah. ucapin juga semoga lekas pulih, lekas Cepat sembuh, sembuh biar bisa beraktivitas seperti semula, bisa Iya, sekolah malam dengan minggu juga, bisa Iya. sekolah, bisa kerja mama papa, ya kan? Nah, adik-adik, kita juga ada pengumuman penting nih. Ya. Kakak mau nanya dulu nih. Kalau di gereja dulu tuh ibadah yang pagi-pagi pas subuh-subuh itu acara Aduh, apa ya? Kakak, aku ingat, tapi tahun lalu kita nggak bisa ngerayain karena masih COVID. Tapi 2 tahun yang lalu kita merayakannya, Kakak. Aduh, Suka cari telur itu ya Kak ya? bener Kakak. Biasanya aku suka sekali mencari telur, ada games-games yang seru. Itu ibadah apa ya Kak? Itu ibadah Paskah, ibadah Betul. subuh. Emang pasca lagi masa COVID gini bisa Kak? Wah, jangan takut adik-adik. Kita di bulan April nanti kita juga mengadakan ibadahnya adik-adik. Betul. Jam 8.30 tanggal 4 April 2021. Nah, Tanggal 4 April ya 4 adik-adik. April, wah bentar lagi nih, tinggal kurang lebihnya 2 mingguan lagi adik-adik. Adik-adik yang punya kalender bisa Dilingkarin. ditandain. Kita ada ibadah Paskah di tanggal 4 April 2021 jam 8:30 pagi, yaitu bersama dengan kakak sekolah minggunya juga dong. Dan yang pastinya tetap seru, asik, masih bisa memaknai arti Paskah itu ya Kak. Benar, jangan ketinggalan. Dan itu juga termasuk hari Minggu. Betul Jadi kita tetap sekali. ibadah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Panuturi. Adik-adik boleh siapin hati dan pikirannya, mempersiapkan Alkitab juga. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kita nyanyi sekali lagi dengan bangkit berdiri ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ya, baik abang-abang dan kakak-kakak yang di rumah, sebelum kita berdoa seperti biasa kita nyanyi dulu. Tanganku ada dua, bikin kakak Jennifer. Jangan lari dulu.
Iya. Tanganku ada 2 ya. Ku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku semua metawon, metawon, bandias rohaton, sasada Yesus, dong aku tolong. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, dan kami sudah mandi, dan kami sekarang mau memuji-Mu dengan anak-anak dan kawan-kawan kami sekolah minggu. Dan kami mau mendengar cerita, berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk abang-abang, kakak-kakak yang ada di rumah. Sekarang kita sudah ada 105 channel. Banyak banget ya. Kita sangat banyak sekarang, ada 105 channel. Iya, masih ingat kan dengan Opung kan? Iya, ingat ini Opung. Opung mau bercerita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar cerita, dan hari ini firman Tuhan yang menjadi cerita kita dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Nah, pasti yang tadi sudah dibilang kakak-kakak, siapkan Alkitabnya ya. Yang abang-abang dan kakak-kakak yang sudah pintar membaca, nanti baca semuanya. Opung hanya baca 2 atau 3 ayat ya. Nanti bosan, kepanjangan ini, 1 lembar ini kepanjangan kan? Nah, kita mau mendengar dulu cerita dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Tapi saya hanya membaca ayat 57 sampai 59. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Demikian firman Tuhan itu singkatnya. Tadi kita sudah diingatkan kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu kita. Tanggal 4 April tadi hari apa? Ingat tadi hari apa? Tanggal 4 April tadi dibilang kakak-kakak? Hari Paskah. Kita nanti akan memperingati Paskah. Tapi sebelum hari Paskah, sebelum kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Yang kelas 6, hari Jumatnya, apa yang terjadi? Yesus disalibkan. Nah, sebelum Yesus bangkit, Yesus disalibkan, lalu dia mati. Tapi sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, dia rupanya dikhianati oleh murid-muridnya. Ada muridnya yang mengkhianatinya. Nah, sebelum Yesus disidang, sebelum Yesus ditangkap, Yesus rupanya harus berdoa di Taman Getsemane. Ya, nanti kita lihat gambarnya ya, bagaimana Yesus di Taman Getsemane. Dia berdoa di Taman Getsemane. Nah, kita lihat sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa dulu di Taman Getsemane. Ini dia. Nah, Yesus dia berdoa
Dia berdoa kepada Tuhannya, dia berdoa kepada Bapa, dia bilang, Tuhan ini cawan, lepaskan saya. Ternyata ketika sebelum berdoa dia bilang sama murid-muridnya, saya mau berdoa ke sana, berjaga-jaga dulu kalian katanya. Tapi kita lihat di situ ada murid-muridnya. Ngapain murid-muridnya? Bobo, ngantuk. Ketika Yesus pergi berdoa, murid-muridnya ngantuk. Sekarang abang-abang sama kakak-kakak jangan ada yang ngantuk ya. Lalu ada seorang murid Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau saya cium dia, itulah yang tangkap kalian. Itulah namanya Yesus, kata muridnya. Siapa nama muridnya yang mengkhianati Yesus, mencium Yesus, menjual Yesus? 30.000. Siapa namanya? Judas mencium Yesus, Judas Iskariot. Nah, Judas Iskariot di sini kan nampak kan? Dia mencium Yesus, lalu datang tentara ditangkapnya Yesus. Lalu Yesus mau dibawa mereka, sama seperti yang dikatakan dalam nats ini. Dia dibawa dari Taman Getsemane sesudah berdoa. Lalu kemudian Yesus dibawa ke sidang di sini. Dia sidang mahkamah namanya seperti nats kita. Mereka menangkap, membawanya menghadap Kayafas. Ini Kayafas, imam besar. Jadi ada imam besar, kepala-kepala agamanya, atau yang biasa kita sebut dengar di sini, ada tokoh agamanya. Mereka menyidang Yesus karena mereka mau mencari kesalahan Yesus. Nah, ini dia. Lalu Yesus dibawa lagi ke sidang pemerintah. Yesus masih di sidang seperti yang dikatakan dalam nats kita ini. Dia di sini, dia sudah ditangkap, dibawa seperti yang kita lihat kadang di sidang di pengadilannya. Tapi Yesus tetap tenang dia. Nah, kemudian Yesus memberikan jawaban. Yesus di situ. Kemudian penyidang itu mengatakan, "Hei kamu, Yesus, kamu adalah orang yang bersalah." Yesus mengatakan, "Apa salah saya? Apa salah saya?" Kemudian supaya Yesus mengaku, Yesus dipukuli oleh tentara itu. Yesus dipukuli oleh tentara di situ. Kita lihat kan, Yesus ditangkap, dipukul. Ini dia Tuhan Yesus, bagaimana? Apakah kita sedang salibkan dia? Kesalahannya tidak ada katanya. Kesalahannya tidak ada. Lalu ditanya kepada yang di bawah ini kan, ditanya bawah. Bagaimana ini anak ini, Yesus ini enggak ada salahnya. Tapi orang lain bilang, ayo salibkan dia, katanya. Lalu Yesus dibawa dan Yesus juga akhirnya disalibkan. Nah, abang-abang dan kakak-kakak, itu tadi gambarnya kan? Nah, kita mau lihat, kita ingat tadi. Nah, sebelum disalibkan tadi, sebelum disidang, Yesus tadi berdoa di taman. Taman apa tadi? Getsemane. Iya, bagus. Ada yang menjawab tadi. Di taman Getsemane. Lalu dia ternyata dikhianati oleh berapa orang murid Tuhan Yesus? Ada 12. Yang mengkhianati tadi siapa? Yang mengkhianati Tuhan Yesus siapa? Judas Iskariot. Nggak bisa kedengaran ya. Itu. Kalau kita zoom nggak kedengaran. Aturan dikasih hadiah sama opung. Kalau siapa yang bisa menjawab, dikasih hadiah. Tapi hadiahnya nanti telur Paskah, suruh nanti dibuat sendiri sama mamanya ya. Sebelum tanggal 4, kita harus makan telur Paskah. Nanti suruh. Itu hadiahnya ya. Lalu rupanya Tuhan Yesus dibawa ke hadapan mahkamah tadi. Ada kepala imam besar yang menyidangkan Yesus. Abang-abang siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya dalam ayat kita? Di ayat 57 siapa nama hakimnya? Siapa nama tokoh agamanya? Kayafas. Jadi namanya Kayafas. Nah, itu yang dialami oleh Yesus. Jadi Yesus menderita, Yesus ditangkap tentara, lalu dia disidang. Ternyata di waktu sidang, kesalahan Yesus tidak ada. Kesalahan Yesus tidak ada. Tapi apa yang dikatakan tadi? Ayat 66.
bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, itu dikatakan kepada Yesus. Tapi bagaimana sidangnya? Bagaimana Yesus disidang oleh Mahkamah Agama? Kita lihat bagaimana dia disidangnya. Ya, jangan ada yang ngantuk, kita nonton film kecil sekarang. Ayo, bagaimana Yesus disidang? Ayo kakak buat filmnya. Yesus disidang di Mahkamah Agama ya. Ya, jangan ada yang ngantuk. Tuh. Suara. Ya, sabar ya. Sebentar lagi suaranya ya. Sabar dulu abang-abang sama kakak-kakak. Bentar lagi dibulang. Biar ketahuan dulu, biar nampak dulu suaranya. Dan ahli-ahli Taurat, lalu iya, mereka kita lihat menghadapkan dia Yesus ke tangkap, Mahkamah Agama Yesus mereka. disidang. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah? jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Sudah? Wah, itu sebentar. Tadi dah kan? Tadi apa kesalahan Yesus? Siapa yang ingat? Kesalahan Yesus apa tadi? Ada yang ingat? Katanya Yesus melarang membayar pajak. Lalu Yesus katanya bisa merobohkan bait Allah dalam 3, kemudian membangunnya dalam berapa hari? 3 hari. Jadi mereka menghukum Yesus, lalu hukuman Yesus katakan, salibkan dia, katanya. Lalu mereka menyalibkan Yesus. Di gunung mana Yesus disalibkan? Di gunung Golgota. Nah, abang-abang sama kakak-kakak semuanya, ya tadi kita sudah mendengar filmnya, sudah kita lihat bagaimana Yesus disidang. Tadi juga sudah kita dengar, kita lihat gambarnya, bahwa Yesus berdoa sebelum ditangkap, berdoa di Taman
Mane dia berdoa, tapi murid-muridnya ngantuk. Nah kita juga murid-murid Yesus yang sekarang ya. Jadi kalau disuruh beribadah, kita ikuti ibadah Zoom. Jangan ada yang ngantuk ya. Kita harus siap. Kita harus kalau dikatakan guru sekolah minggu kita nyanyi. Kalau dikatakan mama kita, dibilang mama kita, ayo semua siap-siap. Kita mau ibadah sekolah minggu. Kita harus siap-siap semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah kawan kita. Nanti kita bernyanyi, di berikutnya kita nyanyi. Hari ini nggak ada nyanyian lagi. Sekarang ya. Jadi kita ingat tadi, abang-abang dan kakak-kakak ingat tadi, bahwa Yesus ditangkap di Taman Getsemane. Muridnya yang mengkhianatinya siapa tadi? Judas Iskariot. Lalu kepala mahkamah, kepala sidangnya adalah Kayafas. Nanti kita mengingat-ingat itu dulu ya. Tapi Yesus akhirnya ditangkap, Yesus disalibkan untuk menebus dosaku, dosamu, dosa bapak kita, dosa mama kita. Kita senang akhirnya kita mau merayakan Paskah tanggal 4. Karena apa? Yesus menang. Yesus kalahkan kematian itu. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sehat. Kita harus selalu siap. Jangan ada yang ngantuk seperti murid-murid tadi ya. Sekarang kita mau nyanyi. Tanganku ada 2. Kita mau tutup ya. Tanganku ada 2. Ayo. 5 jarinya. Kulipat sama-sama. Lalu aku berdoa. Semua metawon. Metawon menghias rohaku. Sasada oh Yesus dong aku tokong. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita Yesus ditangkap di Getsemane. Lalu muridnya Judas Iskariot mengkhianati dia. Kemudian Yesus disidang di mahkamah agama oleh Kayafas sama Pilatus juga. Mereka mencari kesalahan Yesus. Tapi kami yakin, kami percaya kematian Yesus di kayu salib adalah menebus dosa kami, dosa mama kami, bapak kami, opung kami, dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus pengorbanan-Mu. Kami sudah diampuni. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami, sekolah kami, berkati kami Tuhan Yesus, karena kami masih belajar jarak jauh. Berkati juga mama kami, bapak kami, berikan pekerjaan, berikan rezeki Tuhan Yesus. Juga opung kami, berikan kesehatan. Kawan-kawan kami juga sekolah minggu, dimanapun mereka berada, berkati Tuhan Yesus. Biarlah pandemi ini cepat berlalu, supaya kami bisa beribadah di gereja. Berkati guru-guru sekolah minggu juga, dan semua kakak-kakak kami, seksi sekolah minggu berkati, supaya mereka bersemangat mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Amin. Oke, amin. Iya. Tepuk tangan dulu semuanya, biar semangat. Iya. Wah, Iya. bagus banget ya Kak. Benar. Terima kasih Ama untuk video yang Iya. bagus banget. Iya, menceritakan kita bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tapi tadi di video siapa sih yang mengkhianati Tuhan Kak? Tadi itu siapa yang Coba ada yang tahu murid nggak siapa nih? namanya? Ayo, Gabe, ada yang tahu Gabe? Tuh ada yang angkat jangan, tangan jangan. tuh Kak. Siapa, Ada yang angkat tangan siapa coba? Wah, ayo. Oh, Aurel sama Deril. Siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus?
Oke, benar. Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, Tuhan dikhianati sama Yudas Iskariot, muridnya yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi. Iya, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Tadi kan diceritain namanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita harus respon dengan semangat. Kita akan menyanyikan Sebuah lagu yang pas banget sama dengan cerita kita ini. yaitu Ku Kasihi Kau dengan kasih Kasih Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, nyanyi dengan semangat. Bisa bergoyang. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, abang-abang sama kakak-kakak kita semua berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak sekolah Minggu, abang sekolah Minggu. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu, kita foto-foto dulu ya. Iya. Yuk, Berikan senyuman terbaik. rapiin rambutnya ayah, mamnya. Papa yang ada di sampingnya, ayo foto-foto. Boleh dinyalakan
terbaiknya. Ayo. Slide keempat. Sarang heo. Tuh, 4. Slide kelima. Wah, slide 5 kosong. Wah, Kosong. sudah habis ternyata. Adik-adik semua sehat kan? Ayo. Apa kabar? Terima kasih Mama Papa yang udah dampingin. Adik-adik yang balita batita nanti jangan lupa nonton di Jam YouTube 10. ya.